Pesawat prototipe jatuh dari ketinggian 100 meter dan meledak. Pesawat uji tersebut menandai era modern pembuatan pesawat dengan teknologi terbaru dan lompatan besar fungsinya. Pesawat yang diunggulkan dalam kompetisi untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara Amerika dan disanjung sebagai produk sempurna pada masanya, berakhir dengan ditinggalkan calon pembeli. Hasil penyelidikan menemukan bahwa kecelakaan tersebut terjadi bukan karena kesalahan produk atau teknologi yang disandang. Pesawat terbang model 299 buatan Boeing Corporation disebut gagal terbang dan meledak akibat kesalahan manusia. Uji terbang dilakukan oleh seorang pilot berpengalaman. Fakta ini awalnya menimbulkan dugaan bahwa masalah ada pada pesawat terbang. Walaupun pesawat uji tidak ada masalah pada produknya dan kegagalan akibat kesalahan penerbangnya. Namun banyak pihak berpikir bahwa terlalu sulit untuk menerbangkan pesawat canggih. Pertanyaan besar mencuat, bagaimana memenuhi kebutuhan? Pilot dengan standar jauh di atas pilot uji yang punya reputasi tinggi. Pertentangan terjadi antara manfaat teknologi pada pesawat dengan waktu pendidikan seorang pilot dan pembengkakan biaya. Dalam mencari solusi untuk menghadapi kemajuan teknologi yang menyajikan lebih banyak instrumen di kokpit pesawat dan perlu mendapat perhatian berbeda. Akhirnya disepakati untuk menggunakan alat bantu sederhana yang kemudian dikenal dengan sebutan checklist. Keberhasilan checklist telah meningkatkan keyakinan bahwa pesawat canggih tidak memerlukan pilot istimewa, serta menyelamatkan nasib pesawat model 299 yang produksinya dilanjutkan dan digunakan oleh banyak negara dengan nama pembom B-17. Checklist telah membuktikan kegunaannya membantu menyelesaikan pekerjaan sederhana seperti daftar belanja saat ke pasar hingga yang rumit dan kompleks. Namun tidak diketahui persis waktu kemunculannya dan siapa yang mulai menggunakan atau menciptakannya. Meskipun tidak diketahui siapa yang melahirkan, tetapi checklist tidak sebatang kara. Ia punya orang tua angkat yang membuatnya dikenal luas dan digunakan secara sistematis. Orang tua angkat tersebut adalah Dr. Atul Gawande, seorang dokter ahli bedah dan penulis dari Amerika Serikat. Tidak hanya terbatas membantu orang menyelesaikan tugas, checklist juga membantu menyelamatkan banyak nyawa, menghemat biaya, dan menopang percepatan penerapan teknologi. Checklist merupakan cara sederhana menghindarkan diri dari kesalahan fatal dengan tingkat risiko rendah hingga tinggi. Checklist untuk daftar belanja, risiko mungkin timbul akibat satu atau lebih bahan masakan belum dibeli. Untuk ini, Anda cukup kembali ke toko untuk membelinya, kemudian melanjutkan rencana Anda setelah daftar belanja terpenuhi. Anda hanya kehilangan waktu atau menunda penyelesaian rencana masak makanan kegemaran. Tetapi keadaan berbeda saat proses memasak selesai dan ada bumbu atau bahan yang diperlukan tidak dituang sesuai kebutuhan dan waktunya. Hasil memasak dapat dipastikan akan membuat kecewa. Dalam kegiatan rumit apalagi kompleks, melewati satu daftar pada checklist akan berakibat fatal baik secara materi hingga kehilangan nyawa. Shalom Glauberman dan Brenda Zimmerman menggambarkan dengan bagus maksud kata sederhana, rumit, dan kompleks. Dalam masalah sederhana seperti memasak dengan mengikuti resep. Cukup dengan menguasai teknik dasar memasak dan mengikuti resep, maka tinggi kemungkinan berhasil. Masalah rumit, seperti mengirim roket ke bulan, menuntut tingkat keahlian tinggi di berbagai bidang diperlukan untuk mencapai keberhasilan. Mengirim satu roket meningkatkan keyakinan bahwa misi berikutnya akan berhasil. Dalam beberapa cara kritis, roket serupa satu sama lain dan karena itu ada tingkat kepastian hasil yang cukup tinggi. Membesarkan anak adalah masalah kompleks. Mendidik satu anak memberikan pengalaman tetapi tidak menjamin keberhasilan dengan anak berikutnya. Meskipun keahlian dapat berkontribusi pada proses dengan cara yang berharga, itu tidak memberikan kondisi yang diperlukan atau cukup untuk menjamin keberhasilan. Karena setiap anak unik dan harus dipahami sebagai individu. Akibatnya, selalu ada ketidakpastian tentang hasilnya. Selain checklist, ada beberapa alat bantu manajemen antara lain GTT, Kanban, Pomodoro, Eisenhower Matrix. GTD adalah sistem manajemen tugas yang bertujuan untuk mengurangi stres dan meningkatkan fokus. GTD dikembangkan oleh David Allen, seorang konsultan produktivitas dan manajemen waktu asal Amerika Serikat pada 2001.
GTD menggunakan metode 5 langkah: capture, clarify, organize, reflect, engage. Sistem Kanban board pertama kali disusun pada tahun 1940-an oleh Taiichi Ohno, seorang insinyur industri di Toyota. Taiichi Ohno membuatnya untuk menyederhanakan inventaris dan manajemen rantai pasokan, mengikuti aturan dasar tentang kapan kartu dapat dipindahkan ke kolom berikutnya. Visualisasi alur kerja dengan kolom to do, in progress, dan serta approve. Teknik Pomodoro diciptakan oleh Francesco Cirillo pada akhir tahun 1980-an. Teknik manajemen waktu dengan interval kerja 25 menit dan istirahat 5 hingga 10 menit. Waktu istirahat dapat lebih panjang setelah proses berulang 4 kali. Tujuan Pomodoro: meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi kelelahan mental, membantu mengatasi prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang seharusnya dilakukan, melatih manajemen waktu dan disiplin kerja. Metode ini dikembangkan oleh Dwight D. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika Serikat, dan dipopulerkan oleh Stephen Covey. Eisenhower Matrix ditampilkan dalam kuadran berisi tidak penting dan penting pada sisi vertikal serta mendesak dan tidak mendesak pada sisi horizontal. Eisenhower Matrix mengelompokkan tugas berdasarkan urgensi dan pentingnya, dalam fungsinya sebagai alat bantu manajemen. Checklist sangat cocok untuk tugas yang berulang dan prosedural. Metode lain lebih cocok untuk proyek kompleks, manajemen waktu, dan pengambilan keputusan. Paling tidak begitu pendapat umumnya. Seperti sebatang kuas sebagai alat bantu yang dapat digunakan untuk pekerjaan sederhana hingga menciptakan mahakarya. Jadi seberapa tinggi manfaat checklist sangat tergantung kepada siapa yang berada di balik penyusunannya. Di masa sekarang ketika teknologi semakin maju dan bidang keahlian khusus terus berkembang, pekerjaan besar dan kompleks mesti melibatkan banyak orang dengan disiplin ilmu berbeda. Checklist mengubah manajemen rumit bagi satu orang menjadi sebuah kegiatan rutin yang berjalan secara otomatis. Dalam penggunaan sebagai alat bantu pekerjaan sederhana, checklist tetap berfungsi meskipun pelaksanaannya tidak sesuai urutan pada daftar. Berapa aktivitas rumit atau kompleks penggunaan checklist menuntut kepatuhan dan disiplin tinggi. Checklist merupakan intisari komunikasi berbagai pihak yang terkait dan terlibat dalam perencanaan serta pelaksanaan keputusan manajemen atau proses penerapan sebuah rencana. Memandu para pihak yang terlibat untuk mengukur kemajuan menuju harapan bersama. Checklist memang alat bantu sederhana namun dapat membantu menyelesaikan tugas rumit hingga kompleks karena setiap checklist unik dan dibuat khusus untuk tujuannya. Checklist yang baik dan benar berfungsi lebih akurat daripada seorang asisten, karena checklist tidak bisa lupa kecuali penggunanya alpa menggunakan. Checklist adalah senjata rahasia yang tidak rahasia. Checklist menjadi istimewa karena kesederhanaan dan manfaatnya. Asisten yang tidak pernah gagal kecuali Anda gagal dalam persiapan dan penggunaannya.